aku yang nyata. Nah, sebelum dibagi-bagi perjalanan tauhidnya, tauhid ghaibiyah, sehingga itu tidak ada batasan. Syria, dan itu jalan paling tinggi. Nah, ya kan? Ilahiyah ini mulai menentukan Tuhan dan umat. Nah, itu seperti tauhidin, ya kan? Nah, jadi kenapa ada Ka'bah Baitullah, ada suatu kaligrafi Al-Malikul Haqqul Mubin Asyarikul Wa'adalam, itu syarat memasuki Baitullah. Ya, Ka'bah itu dia lihat di dirinya mana, Baitullah itu mana. Nah, sekarang sudahkah Baitullah masuk ke dalam Ka'bah masuk dalam Baitullah? Dan yang keluar, sudahkah Baitullah berwujud Ka'bah? Ini yang ditawafkan dalam sholat, namanya sholatu alal min tawaf. Nah, ini sholat yang menjadikan Baitullah muncul berupa Ka'bah, maka jasad adalah Masjidil Haram, artinya tubuh yang tidak ada salahnya. La harama, la haruman, gitu. Jadi itu sangat nyata sekali. Mulai Baitullah, ya kan? Mulai Ka'bah dan Masjidil Haram. Nah, ini perkara dalam satu himpunan diri. Nah, jadi makanya hijrah. Berarti kita harus hijrah dari alam-alam yang dikatakan yang belum sempurna, ya, belum menjadi alam Tuhan, alam Allah, Allahu alam. Nah, belum berdiri. Maka kalau Allahu alam sudah berdiri, dikatakan ada Baitullah berwujud kepada Ka'bah, terlihat seperti Masjidil Haram. Seperti itu dengan tubuh. Orang yang berhasil menjalankan khusyuk wa khasyi'un tadi, wujud Allah dalam batin, itu nyawa, itu Baitullah. Mewujud Allah dalam zat berupa rohani, kodratnya Muhammad, itu dikatakan dengan Ka'bah. Dan berupa-rupa Allah pada wujud Adam. Nah, ini yang dikatakan dengan Masjidil Haram. Berarti itu udah mabrur hajinya. Dengan dia laksanakan makrifat itu pada tawaf. Rupanya seperti itu untuk mendapatkan sebuah kemakmuran ya dalam menjalankan ibadah. Iya, itulah haji mabrur. Orang yang haji mabrur itu bukan seorang haji. Tidak ada panggilan haji dalam Islam, tidak ada. Ya, karena haji itu adalah hijrah, nama sebuah ibadah. Ya, dalam rukun Islam. Tetapi pulang-pulang ada yang bilang dia Pak Haji. Nah, ini tidak ada aturan dalam Al-Quran. Siapa yang pulang dari Mekah dipanggil Pak Haji. Nah, yang ditakutin orang pulang sedekah dipanggil Pak Sedekah. Ya kan? Nah, gitu. Kalau direnungkan mengenai syahadat batin ini dalam konteks harfiahnya, kalau memahami batinnya, dia kan seperti sebuah persembunyian. Dan kaitannya seperti saya memahaminya sepintas selalu itu menyatukan sesuatu yang tersembunyi, kalau memahami seperti itu ya. Hingga dia nyata gitu ya. Apa seperti itu? Memang kalau dalam pandangan akidah, Tuhan itu kan bukan tiba-tiba ada, tapi dia berangkat dari sebuah riwayat yang menjadi sejarah. Berangkat dari Maha Esa sampai menuju Maha Besar. Itu ada 3 langkah tauhid. Nah, sebetulnya tauhid batiniyah itu disebut dengan tauhid wujudi. Wujudi itu artinya kewujudan aku. Akulah yang wujud. Al-Haqqul Mubin. Nah, ya kan? Dan aku muncul ke dalam keakuanku. Wa asadikul adal amin.
Kalau dalam pemahamannya kan seperti itu. Berarti ini kan kalau dalam konsep pelajaran kan harus ditajalikan, betul ya? Betul. Artinya kita memang harus mendalami dan belajar seperti itu ya. Iya. Saya rasa unek-unek atau tanda tanya selama ini saya mengenai syahadat batin ini, saya cukup puas dengan apa yang Buya tadi sampaikan. Karena selama ini itu yang selama ini saya pikirkan, kemana nih arahnya syahadat batin, terus makomnya tuh di mana? Karena saya mungkin juga ada yang bertanya atau berpikir seperti itu. Terus kenapa lagi kok ada kaitannya apa kalaulah astagfirullah adalah amin al-malikul hakul mubin ini dikait-kaitkan dengan yang kaligrafi atau kalam yang ada di pintu Ka'bah gitu ya. Tapi dari apa yang tadi Buya sampaikan, alhamdulillah saya isyarat ini ya. Jadi apa tujuanmu ke Mekah? Yaitu hijrah. Nah, hijrahnya di mana? Di mana hijrahnya? Dari mana ke mana? Sehingga dia menjadi haji mabrur. Ya. Itu dia tadi. Al-Malikul Hakul Mubin Ashadikul Ma'adal Amin. Itulah Ka'bah Baitullah. Rupanya jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Merubahnya harus dengan kekuatan sholat tawaf. Disebut sholatul du'i. Sholat yang bergerak 24 jam. Kenapa tidak berlaku di luar Mekah? Karena memang itu perintah Baitullah. Nah, tapi wajibkah ke situ juga tidak? Kifayah. Kenapa? Di sini Allah dinyatakan Allahu alaina min alaina. Jangan mencariku pada sebuah tempat. Allazi min wa aina wa innahu aina min inna. Jadi jangan kita mencari aku pada sebuah tempat, tapi karena aku sudah ada sebelum tempat itu ada. Tetapi dalam ma'rifatullah dengan imanullah, iman pertama adalah Tuhan. Ya kan? Iman kedua adalah umat. Nah, kenapa orang beruntung, orang berilmu? Karena dia melakukan tanpa ke Mekah. Tapi untuk menyenangkan imannya, tidak ada salahnya dilakukan. Seakan-akan merasa lebih abdol lah mungkin. Iya, rasa gitu. abdol. Jadi kalau boleh lebih spesifiknya lagi Bu ya, ketika seseorang ingin hijrah itu baiknya seperti apa Bu? Apanya? Nah, ketika seorang ingin hijrah ke Baitullah itu bagusnya seperti apa kalau dikaji melalui keilmuannya Bu? Nah, kita kenapa diarahkan ke kiblat? Dinamakan ini perpindahan kedua setelah kiblat itu pertama ke langit, Sholatul Muntaha. Ya, akhirnya kepada Baitul Maghribi. Ya, yang ketiga baru Khalbi. Kan gitu. Untuk ibadah sya'adiyah yaitu kiblat, arah. Ya. Kenapa diarahkan kepada Ka'bah? Karena di situ kita harus shalawatul fil mihrab. Kita harus berpindah, itu namanya hijrah. Runtuh tubuh wujud Ka'bah. Runtuh ruh wujud Baitullah. Maka maujud itu adalah sebuah alam yang sempurna, mubarakah, disebut dengan Masjidil Haram. Kayak gitu ya. Nah, itu konsep ibadah. Tetapi barang siapa yang mendapatkan jalan itu, mereka akan beruntung. Nah, gitu ya. Nah, karena sholat itu ada dua. Pertama syahadah, kedua sa'diyah. Syahadah adalah tawaf. Nah, itu yang dilakukan melalui syahadat Baitullah tadi, ya, atau syahadat batin. Ya. Nah, yang kedua itu kita menikmati perjalanan batin dengan tawudun. Nah, ini adalah kodratnya ilmu.
Allahudun wa Muhammadun, sama-sama tidak berwujud. Dun, sir, rahasia. Muhammadun, juga rahasia. Tapi itu siapa? Min abduhu wa rasuluh. Itu aku dengan ruhku, ya, yang ruhku utus. Ruh, aku mengutus ruhku. Paham? Insyaallah. 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 Ya. Insyaallah. Ya. Paling tidak itu khalifah, mereka itu menghadap kiblat itu sudah tahu tujuannya. Jangan hanya menghadap matahari terbenam. Soal sholat, kenapa maghribi wal masyriki? Dari hidup menuju mati. Itu sifat alam, tapi hakikatnya di situ Ka'bah Baitullah. Runtuh jasad, hadir Ka'bah. Ini kodrat, derajat. Nah gitu ya. Runtuh ruh, lahirlah Baitullah. Nah gitu. Jadi akhirnya manusia itu adalah wujud Baitullah, berwujud Ka'bah dalam alam Masjidil Haram. Nah inilah yang dikatakan dia tawaf. Jadi dia kalau sudah begitu, itu tidak butuh tempat lagi. Dia beribadah itu tidak butuh tempat. Karena sudah tawaf 24 jam. Sholat yang hanya mengandung jalan kaki di situ. Artinya ibarat HP dicas dulu kenaikan dari kodrat ibadah itu. Gitu. Tapi kalau kita tidak cas dulu, akhirnya timbullah seseorang menghadap maghrib, maka mati diterima akal. Ya kan gitu. Nah, hidup diterima akal. Tapi kalau orang yang beruntung di sisi Allah, afdalul fil mu'minin, di sanalah dia menambah usianya. Salatun autu fil ilm umur wa minal umur. Ya, artinya salatnya itu adalah memperpanjang usianya. Kenapa? Karena dia sudah berwujud kepada Baitullah. Baitullah itu tidak ada usianya. Ka'bah itu tidak ada usianya. Masjidil Haram tidak ada cacatnya. Maka dia lepas dari ketentuan Lauh Mahfuz tadi. Ya. Nah, disinilah keberuntungan tadi. Ya. Afdalul fil mu'minin. Itu tujuannya. Insyaallah.